Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Apa kabar siswa kelas 7? Jumpa lagi dengan Pak Puja dalam pembelajaran matematika. Oke, tak terasa puasa memasuki hari yang ke-22. Semoga kalian tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Tingkatkan terus amal ibadah kalian seperti sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, zikir, dan tadarus Al-Quran untuk segera dikhatamkan jika belum. Perbanyak sodakoh dan berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh berkah. Ya, jadi Bapak ingatkan kalian semua seperti tadi, semoga bisa dijalankan dengan baik. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Ya, pastinya sedikit banyak kalian sudah tahu tentang diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Ya, silakan disimak dengan baik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran matematika ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang sesuai dengan pembahasan. Diagram lingkaran biasanya disajikan dalam bentuk persen dan derajat. Guna mengetahui nilainya, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Bentuk persen sama dengan F dibagi dengan total dikali 100%. F di sini adalah frekuensi per item. Oke, kemudian untuk bentuk derajat sama dengan F per total dikali 360 derajat. Bedanya hanya di persen dan derajat. Kita lanjut, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan data nilai siswa berikut dalam suatu kelas. Ya, di sini bisa kita lihat nomor 1 nilai 6, jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3. Untuk nilai 7, jumlah siswa yang memperoleh nilainya adalah 7 siswa. Untuk nilai 8, yang memperoleh nilai 8 ini ada 8 siswa, dan yang mendapatkan nilai 9 ada 4 siswa, dan nomor 5 yang mendapatkan nilai 10 ada 3 siswa. Jadi jumlah siswanya di total ada 25 siswa. Nah, dari data ini kita akan mencari persentase dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 masing-masing. Bagaimana caranya? Perhatikan slide berikut ini. Oke, berdasarkan data pada tabel tersebut, tunjukkanlah persentase masing-masing siswa dan gambar diagram lingkarannya. Oke, yang pertama nilai 6 ya, sama dengan 3. Ya, 3 dari mana? Tadi ya, jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 per 25. 25 adalah total siswanya dikali 100%. Oke, jadi 100%-nya kalian bagi dengan 25, dapat 4. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Oke, caranya seperti itu. Lanjut, untuk nilai 7 sama dengan 7 per 25 kali 100% ya. Caranya sama, 100%-nya dibagi 25, 4 kali 7, 28. Nilai 8-nya 32%, dan nilai 9-nya 16%, serta nilai 10-nya ada 12%. Oke, ini dalam bentuk persentase. Nah, di slide berikutnya akan ditunjukkan dalam bentuk derajat atau sudut. Dimana kalau untuk nomor 1 nilai 6 sama dengan 3 per 25 kali 360. Ya, caranya ya kalian bagi dulu 360 dibagi 25. Ya, kemudian dikali dengan 3. Hasilnya adalah 43,2 derajat. Kurang lebih seperti itu ya caranya, tidak jauh berbeda dengan persentase. Yang beda hanyalah
yang tadinya persen menjadi derajat seperti itu. Oke, untuk nomor 1 nilai 6 43,2 derajat. Untuk nilai 7 hasilnya adalah 100,8 derajat. Nilai 8 hasilnya 115,2 derajat. Nilai 9 hasilnya 57,6 derajat. Nilai 10 hasilnya 43,2 derajat. Ya. Setelah kita dapatkan data-data ini, kemudian kita gambarkan diagram lingkarannya. Ya, saya akan menggunakan model yang tadi, yang persentase, sehingga gambar yang diperoleh dari diagram lingkaran data nilai siswa. Di sini keterangannya untuk nilai 6 ada 12%, nilai 7 ada 28%, nilai 8 ada 38%, nilai 9 ada 16%, dan nilai 10 ada 12%. Jadi yang terbesar adalah nilai 8 sebesar 32%, dan yang terkecil adalah nilai 6 dan nilai 10 yang persentasenya adalah 12%. Oke, cukup jelas ya untuk diagram lingkarannya. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, nomor 2. Perhatikan data siswa. Di sini kalian bisa lihat untuk IPA ada 25%, untuk matematika ada 20%, bahasa Indonesia 40%, dan bahasa Inggris 15%. Ya, keterangannya di sini diagram di atas menunjukkan mata pelajaran favorit dari 40 siswa. Ya, jadi total siswanya ada 40, kelas 7. Tentukan jumlah siswa yang menyukai pelajaran matematika. Jadi yang ditanya adalah siswa yang menyukai matematika, yaitu sebesar 20% dari 40 siswa ya, 20% dari ini. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan slide berikut. Untuk penyelesaiannya, matematika sama dengan 20% dikali 40 siswa ya. 20% itu artinya adalah ini ya, 20 per 100. Oke, 20 per 100 kali 40 siswa. 20 per 100 kali 40 siswa berarti 40 nya nolnya bisa coret dulu dengan yang di bawah. Jadi tersisa 20 per 10. 20 bisa dibagi 10? Tentu saja bisa ya. 20 nya dibagi dengan 10 jadinya tersisa 2. Kemudian dikali 4. Yang hasilnya adalah 8. Oke, seperti itu caranya ya. Pasti kalian cukup bisa memahaminya, karena Bapak yakin kalian sudah bisa menguasai perkalian dan pembagian dengan baik. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Di sini perhatikan ya, jenis pekerjaan untuk pengusaha 20%, untuk guru 30%, TNI 40%, dan petani 10%. Jadi yang terbesar adalah TNI dan yang terkecil adalah petani. Oke, lihat pertanyaan dan pernyataan di bawahnya ini. Jika banyak orang bekerja sebagai guru, ada 60 orang ya. Jadi guru di sini ada 60 ya, dari ya. Maka tentukanlah jumlah pekerja seluruhnya. Ya berarti semua ini ya. Semua ini di total jumlah pekerjanya dan orang yang bekerja sebagai TNI. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Yaitu yang pertama jumlah pekerja seluruhnya dari seluruh jenis pekerjaan, dan yang kedua adalah orang yang bekerja sebagai TNI. Kita lanjut. Nah, penyelesaiannya, jumlah pekerja seluruhnya, nah ini rumusnya ya, sama dengan jumlah pekerja yang diketahui. Dalam hal ini adalah guru. Ya bisa jadi nanti yang diketahui bukan guru, tapi bisa saja petani, bisa saja pengusaha ataupun TNI. Dikali 100% dibagi persentase guru. Ya, kalau yang diketahui guru berarti persentase guru. Kalau yang diketahuinya TNI berarti persentase TNI. Sama dengan 60 ya, jumlah tadi guru ya 60 dikali 100% dibagi 30%. 30% dari gambar diagram lingkarannya. Kemudian nomor 100 bisa dibagi 30, yaitu nolnya dan persennya dicoret. Ya, tersisa 10 dan 3. Nah, 60 dikali 10 ya, ini 60 kali 10 jadi 600 dibagi 3.
hasilnya adalah 200 untuk jumlah pekerja seluruhnya. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu tentang jumlah TNI. Nah, TNI di sini di diagram lingkarannya ada 40%. Jadi 40%-nya dikali 200. 40% itu sama dengan 40/100 dikali 200. Ya, kembali lagi disederhanain. Ya, 40 bagi 100 bisa sederhanain dengan cara kalian coret nolnya. Ya, jadi tersisa 4/10. 4/10 kali 200. Nah, 4/10 kali 200 juga bisa ya. Atau juga cara kedua ya, kalian 200-nya dibagi dengan 100 ya. 200 bagi 100 yaitu tersisa 2 ya. Sehingga 40 kali 2 sama dengan 80. Ya, mudahnya seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu ya. Tapi kalau kalian hanya ingin mengalihkannya seperti biasa, misalkan 40 kali 200 ya nggak apa-apa. 40 kali 200 berarti kan 8.000 dibagi 100 ya, sama ya, nolnya hilangin 2. Jadi 80 bagi 1 80. Seperti itu ya. Cari cara termudah untuk mengalihkan dan membagi dari operasi matematika. Oke, sampai di sini Bapak yakin sudah cukup jelas. Andai pun belum terlalu jelas, bisa diulangi lagi dari contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2 serta yang nomor 3. Tinggal di flashback lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, semoga bisa dipahami ya dengan baik materi ini. Ya, kita sudah masuki bagian akhir ya, tidak terlalu panjang videonya, sekitar 13 menit saja. Dan Bapak harap kalian mengerjakan tugasnya dengan baik, dan sebagai absen ya harus bisa semuanya yang mengerjakan, jangan lagi ada yang tidak mengerjakan. Bapak sangat mengharapkan kalian bisa lebih baik. Kemudian karena sudah mendekati lebaran, Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi selama ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik dari puasa dan ibadah lainnya menyambut hari kemenangan di hari Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.